pertama akan menjelaskan tentang teori koneksionisme. Teori koneksionisme ini merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan atau menerangkan proses pembelajaran yang dialami oleh seseorang individu. Teori koneksionisme ini memandang bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba dan membuat salah. Demikian juga pembelajaran ini sangat penting bagi anak usia dini. Setiap anak usia dini tentu awalnya melakukan percobaan dan membuat kesalahan ketika dia melakukan. Namun pada akhirnya dia terbiasa dan menjadi benar, sehingga dia dapat memudahkan dirinya dalam menyampaikan maksud dan tujuannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi ketiga akan membahas tentang teori koneksionisme menurut Edward Lee Thorndike. Teori koneksionisme pertama kali dicetuskan oleh Edward Lee Thorndike, yaitu seorang pendidik dan psikolog yang berkebangsaan Amerika. Menurut Edward, belajar merupakan terbentuknya suatu asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus dengan respon. Hukum-hukum yang dirumuskan oleh Edward dari hasil percobaan pada seekor kucing ialah: yang pertama adalah law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Ketika seseorang siap dalam melakukan sesuatu, maka ia akan menghasilkan sebuah kepuasan. Dalam hal ini, Edward mengemukakan 3 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang siap dalam melakukan sesuatu, kemudian ia melakukannya, maka ia akan menghasilkan kepuasan. Yang kedua adalah ketika seseorang siap melakukan sesuatu namun ia tidak mengerjakannya, maka itu akan menghasilkan sebuah kerugian atau ketidakpuasan. Yang ketiga adalah ketika seseorang tidak siap melakukan sesuatu, akan tetapi dia memaksakannya, maka akan menghasilkan kerugian juga atau ketidakpuasan. Yang kedua adalah law of exercise atau hukum latihan. Dalam belajar, pelajar perlu mengulangi bahan pelajaran. Karena ketika seseorang sering mengulangi pelajarannya, maka ia akan semakin memahami pelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah law of effect atau hukum akibat. Ketika sebuah pembelajaran menghasilkan sebuah kesenangan, maka pelajaran tersebut akan cenderung untuk diulangi. Akan tetapi, ketika sebuah pembelajaran memberi efek yang tidak menyenangkan, maka akan cenderung untuk ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uwatul Azhari. Saya akan melanjutkan materi tentang koneksionisme dari Claude Leonard Hall. Hall mengatakan di dalam teorinya bahwa kebutuhan biologis dan dorongan kebutuhan biologis itu berada di posisi sentral, sehingga semua kegiatan manusia ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya yang akan mendatang. Sehingga stimulus dorongan dalam belajar pun ikut dikaitkan dalam kebutuhan biologis. Ya, walaupun respon yang ditunjukkan ini berbeda-beda, namun teori yang dikembangkan oleh Hull sama dengan teori yang dikembangkan oleh para ahli fungsionalisme, yakni mereka berteori bahwa setiap hubungan dalam proses belajar itu terjadi karena adanya stimulus dan respon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Edward Lee Thorndike. Nah, Edward Lee Thorndike lahir di Williamsburg pada tanggal 31 Agustus 1874. Nah, ia adalah anak dari seorang pendeta Metodis di Lowell. Edward Lee Thorndike meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Yang istrinya bernama Elizabeth Moulton. Ia juga dikenal sebagai bapak psikologi pendidikan hukum modifikasi perilaku. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikologi yang hampir menghabiskan seluruh karirnya di Teacher College Columbia University. Karyanya di bidang psikologi perbandingan dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Ia juga bekerja di pengembangan sumber daya manusia di industri seperti ujian karyawan dan pengujian karyawan.
Dia adalah anggota dewan dari Psychology Corporation dan pernah menjabat sebagai presiden dari American Psychology Association pada tahun 1912. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fiona Zulfa Salsabila, saya akan menjelaskan tentang biografi dari Claude Leonard Hart, di mana Claude Leonard Hart lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di New York, Amerika Serikat. Dia adalah psikologi Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Hart menempuh pendidikannya di New Saginaw dan di Akademi Alma. Karena ketertarikannya di sana, ia mengambil bidang biologi pada tahun 1918. Hart menerima gelar PhD di universitas tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, jangan lupa